Banyak orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Di dunia yang bising adalah opini, kebiasaan mendengarkan justru menjadi keunggulan sosial yang langka. Orang yang pandai mendengarkan tidak selalu paling pintar, tetapi hampir selalu paling diingat. Bukan karena kata-katanya paling hebat, melainkan karena kehadirannya membuat orang lain merasa berarti. Mendengarkan bukan sikap pasif. Ia adalah keterampilan aktif yang menuntut disiplin mental, pengendalian ego, dan keberanian untuk tidak segera bereaksi. Ketika kamu menguasai cara mendengarkan yang tepat, relasi menjadi lebih hangat, konflik lebih mudah diredam, dan kepercayaan tumbuh tanpa perlu banyak janji. Berikut kebiasaan mendengarkan yang secara nyata membuatmu lebih disukai. 1. Mendengarkan tanpa niat membalas. Kebanyakan orang mendengarkan sambil menyiapkan jawaban. Akibatnya, fokus berpindah dari lawan bicara ke kepentingan diri sendiri. Orang yang benar-benar disukai justru menunda dorongan itu. Ia memberi ruang penuh pada cerita, tanpa tergesa ingin terlihat pintar atau benar. Saat kamu mendengarkan tanpa niat membalas, lawan bicara merasa aman untuk jujur. Mereka tidak sedang diuji, tidak sedang ditandingkan. Dari sinilah kelekatan emosional muncul. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. 2. Tidak memotong, meski kamu sudah paham. Memotong pembicaraan sering disamarkan sebagai tanda antusiasme. Padahal, bagi banyak orang, itu sinyal bahwa ceritanya dianggap tidak cukup penting untuk diselesaikan. Orang yang disukai menahan diri, meski sudah menebak arah cerita. Dengan membiarkan orang menyelesaikan kalimatnya, kamu memberi penghargaan pada proses berpikirnya. Ini membuat mereka merasa dihormati, bukan dipercepat. Dalam hubungan apapun, rasa dihargai jauh lebih berkesan daripada solusi cepat. 3. Menanggapi emosi, bukan hanya isi cerita. Banyak respons terdengar cerdas tapi terasa dingin karena hanya menanggapi fakta. Pendengar yang baik menangkap emosi di balik kata-kata. Ia menyadari kapan seseorang sedang lelah, kecewa, atau ragu, lalu merespons dari sana. Ketika emosi diakui, ketegangan menurun. Orang merasa dipahami, bukan dianalisis. Kebiasaan ini membuatmu dikenal sebagai sosok yang hangat, bukan sekadar rasional. Dalam jangka panjang, orang akan lebih memilih berbicara denganmu daripada dengan mereka yang hanya pandai berargumen. 4. Tidak buru-buru memberi nasihat. Memberi nasihat terlalu cepat seringkali lebih memuaskan ego pendengar daripada kebutuhan yang didengar. Banyak orang tidak datang untuk solusi, melainkan untuk dimengerti. Pendengar yang disukai tahu kapan harus diam. Dengan menahan nasihat, kamu memberi kesempatan pada orang lain untuk memahami pikirannya sendiri. Ini membangun kepercayaan dan kemandirian. Secara tidak langsung, kamu menunjukkan bahwa kamu percaya pada kapasitas mereka, bukan merasa harus selalu menyelamatkan. 5. Mengonfirmasi, bukan mengasumsikan. Pendengar yang matang tidak menebak-nebak maksud orang lain lalu bereaksi berdasarkan asumsi. Ia mengonfirmasi dengan kalimat sederhana yang menunjukkan perhatian. Ini mencegah salah paham dan memperjelas arah pembicaraan. Kebiasaan ini membuat komunikasi lebih bersih dan dewasa. Orang merasa aman karena tidak dipelintir. Dalam lingkungan kerja, pertemanan, maupun hubungan personal, sikap ini menjadikanmu figur yang dapat diandalkan. 6. Menjaga bahasa tubuh tetap hadir. Mendengarkan tidak berhenti di telinga. Bahasa tubuh berbicara lebih keras daripada kata. Kontak mata yang wajar, posisi tubuh yang menghadap, dan gestur yang tenang memberi sinyal bahwa kamu benar-benar ada di sana. Ketika tubuhmu selaras dengan perhatianmu, orang merasakannya. Mereka tahu kamu tidak setengah-setengah. Kebiasaan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Banyak orang merasa disukai bukan karena kata-kata yang mereka dengar, melainkan karena cara mereka diperhatikan. 7. Mengingat hal kecil yang pernah dibagikan. Pendengar yang baik menyimpan detail kecil dan membawanya kembali di waktu yang tepat. Ini bukan soal ingatan tajam, melainkan kepedulian yang konsisten. Orang merasa istimewa ketika ceritanya tidak lewat begitu saja. Kebiasaan ini membangun kedekatan tanpa perlu basa-basi berlebihan.
Ia menunjukkan bahwa mendengarkanmu bukan formalitas, melainkan komitmen. Hubungan yang dibangun dari perhatian seperti ini cenderung lebih tahan lama dan saling menghargai. Menjadi pendengar yang disukai bukan soal teknik rumit, melainkan keberanian untuk menurunkan ego. Saat kamu berhenti menjadikan setiap percakapan sebagai panggung, orang lain mulai melihatmu sebagai tempat yang aman. Dari situlah kepercayaan tumbuh, perlahan tapi pasti. Jika kamu ingin relasi yang lebih kuat, mulailah dari kebiasaan mendengarkan hari ini. Bukan besok, bukan nanti. Dengarkan dengan utuh, tanggapi dengan jujur, dan hadir tanpa agenda tersembunyi. Di dunia yang sibuk ingin bicara, pendengar sejati selalu dicari. Inilah zona logika, di sini logika kalian diasah.